Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, janji Yesus. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu bisa membacakan dari ayat 1 sampai 11. Dan pada saat ini, untuk lebih mempersingkat, saya akan membacakan bagi kita ayat 8-nya. Berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji ini bukanlah janji yang sekedar ucapan saja, tetapi terbukti bahwa kita yang percaya akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun, serta kita akan menjadi saksi untuk menceritakan kepada yang belum percaya. Mungkin saudara-saudari pernah kecewa karena janji dari orang lain. Mungkin juga janji untuk traktir makan, janji untuk tetap setia, dan janji untuk jalan bersama. Dan banyak sekali janji yang bisa kita lihat di dunia ini. Janji-janji yang dari dunia ini hanya membuat kita kecewa, dan walaupun tertepati itu hanya sementara saja. Mari saudara-saudari, kita sambut dan terima janji Yesus bagi kita untuk menerima kuasa dari Roh Kudus. Karena ini janji yang tidak mengecewakan dan janji ini bersifat kekal. Mari kita belajar bersama-sama tentang janji Yesus ini. Pertama, kita akan menerima kuasa, dikatakan dalam ayat 8. Siapa yang menerima kuasa, saudara-saudari? Apakah orang-orang yang tidak menjadi pengikut Yesus atau orang-orang yang menjadi pengikut Yesus? Sudah tentu pada saat itu yang menerima kuasa adalah murid-murid Yesus dan pengikut-pengikut Yesus yang lain. Dan pada saat ini kita orang-orang percayalah yang menerima kuasa itu. Kuasa bukanlah sekedar kekuatan atau kemampuan. Istilah ini khusus menunjuk kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak. Lukas dalam Injilnya menekankan bahwa kuasa Roh Kudus termasuk kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat dan urapan untuk menyembuhkan orang sakit sebagai kedua tanda penting yang menyertai pemberitaan kerajaan Allah. Baptisan dalam Roh Kudus adalah persediaan Allah untuk membebaskan kuasa dari Roh Kudus ke dalam kehidupan orang percaya. Bagian pertama, Roh Kudus turun atas kamu. Karya utama Roh Kudus dalam bersaksi dan memberitakan Injil berhubungan dengan kedatangannya atas orang percaya untuk kuasa dan kesaksiannya mengenai karya penyelamatan dan kebangkitan Kristus. Roh Kudus menyingkapkan dan memperdalam kehadiran pribadi Yesus Kristus kepada kita. Kesaksian apapun mengenai persekutuan intim dengan Yesus Kristus akan menghasilkan keinginan yang semakin membara pada pihak kita untuk mengasihi, menghormati, dan menyenangkan Juru Selamat kita. Roh Kudus memberi kesaksian tentang kebenaran, bahwa seluruh kebenaran yang akan memuliakan Kristus bukan hanya dengan berkata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Demikianlah kita yang sudah menerima kesaksian Roh mengenai karya penebusan Kristus dengan sendirinya akan menyatakan sifat Kristus, kasih, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan memenuhi kita. Ia menuntun kepada kehidupan yang semakin hari semakin luar biasa. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bersama Roh Kudus yang lemah dikuatkan, yang putus asa dibangkitkan semangatnya lagi, yang merasa tidak berarti dibuatnya menjadi berharga di mata Tuhan. Secara manusiawi, kita memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat terbatas
dibuatnya sanggup dan mampu melewati setiap tantangan yang ada karena kuasanya yang tak terbatas. Sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Supaya kuasa tetap bekerja di dalam kita, kita harus tetap tinggal di dalam Yerusalem, yang artinya tinggal di dalam hadiratnya. Jadi janji Bapa itu adalah Roh Kudus. Kedua, menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi, dikatakan dalam ayat 8. Pertama, Yerusalem, bersaksilah kepada keluargamu setelah mereka semua diselamatkan. Barulah kita bersaksi dalam lingkup yang lebih luas. Kedua, dikatakan seluruh Yudea bersaksi ke lingkup yang lebih luas untuk bersaksi kepada sanak saudara dan famili kita yang jauh. Jadi setelah keluarga kita diselamatkan bagi Tuhan, maka sekarang kita harus menjangkau sanak saudara kita yang lain. Mungkin kakek, nenek, paman, dan lain-lain. Ketika dikatakan Samaria, kita harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal. Mungkin orang-orang tersebut adalah tetangga kita, teman kerja di kantor, teman sekolah, kenalan, dan lain sebagainya. Kepada mereka lah kita harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Keempat, dikatakan sampai ke ujung bumi. Bersaksi kepada semua orang, dimanapun dan kapanpun. Ya, untuk mereka mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Jadi janji Yesus bagi kita adalah untuk menerima kuasa Roh Kudus dan menerima kuasa menjadi saksinya. Untuk memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus Kristus supaya orang-orang yang belum mengenal Dia dapat mengenal Dia di dalam kehidupan mereka dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka satu-satunya. Amin.